Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan bagan ataupun grafik di slide PowerPoint kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih tab Insert di sebelah sini. Kemudian kita pilih Chart di sebelah sini untuk menambahkan grafik. Di sini ada berbagai pilihan sesuai dengan kebutuhan dari data yang kita miliki. Kita bisa memilih grafik mana yang paling pas untuk menggambarkan data kita. Seperti itu. Di sebelah sini ada pilihannya, jenis-jenisnya. Kemudian apabila masih ada tipe-tipe yang lain akan tampak di sebelah sini. Misalkan kita coba yang pertama, kita punya pilih yang ini saja yang paling simpel. Di sini kita klik OK. Maka di sini ada tampilan jendela Microsoft Excel sederhana di sini sebagai tempat kita menambahkan data dari grafik kita. Yang pertama di sini ada kategori. Seperti ini, kategori 1, 2, 3, 4 disesuaikan dengan kebutuhan data kita. Selanjutnya ada seri 1, seri 2, seri 3 ditunjukkan di warnanya. Misalkan kita ingin menunjukkan penjualan produk kita. Misalkan kategori 1 adalah bulan 1, kategori 2 bulan 2, kategori 3 bulan ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya masing-masing warna menunjukkan jenis produk atau sebaliknya. Kategori 1 adalah produk pertama, produk kedua, dan seterusnya. Di masing-masing warna ini adalah menunjukkan di bulan yang berbeda, disesuaikan oleh kebutuhan tampilan grafik yang kita inginkan. Misalkan saja kategori 1 ada di sini. Selanjutnya seri 1, 2, 3 menunjukkan perbedaan warnanya. Di sini kita ubah saja datanya. Misalkan di sini kita punya series pertama, pada kategori pertama 10. Maka grafiknya akan otomatis berpindah atau berubah sesuai dengan data yang kita input atau kita masukkan di sini. Misalkan kita buat saja 10, 15, 20 seperti ini. Selanjutnya yang kedua 5, 8, 12 disesuaikan dari data yang kita miliki. Misalkan saja datanya seperti ini. Setelah selesai, kita bisa close untuk menutup jendela Excel-nya. Selanjutnya, kita sudah memiliki grafik seperti ini. Untuk mengubah judulnya, kita bisa double klik di bagian chart title ini. Dan kita blok saja. Kemudian kita tuliskan judul dari grafik yang kita miliki ini. Kita bisa mengubah pengaturan tulisan di bagian title option di sini maupun
text optionnya. Text fill-nya kita bisa pilih solid fill ataupun gradient fill sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa mengubahnya langsung dari tab home sesuai dengan cara mengubah yang biasanya. Seperti ini misalnya. Selanjutnya kita bisa merubah tampilan dari grafik kita di bagian tab desain. Di sini ada banyak pilihan seperti halnya pilihan animasi dan transisi yang ada di PowerPoint ini. Pilihlah sesuai dengan kebutuhan atau tampilan yang Anda sukai. Misalkan seperti ini. Selanjutnya kita bisa atur kelengkapan dari grafik kita. Kita bisa pilih apakah kita ingin menggunakan sumbu atau tidak, kemudian kita berikan judul sumbunya atau tidak, apakah kita perlu memberikan judul atau tidak, dan seterusnya. Kita bisa memberikan angka di bagian atas grafik kita dengan mencentang checkbox ini, yaitu bagian data label, untuk memberikan angka yang sesuai dengan data di masing-masing warna ini. Selanjutnya kita bisa memunculkan data tabelnya sehingga lebih jelas apabila diperlukan. Selanjutnya kita bisa memilih untuk kotak-kotak atau grid line di sebelah sini, apakah kita menginginkan ada grid line-nya atau tidak. Selanjutnya kita bisa pilih trend line dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Kita bisa menghilangkan masing-masing series ataupun kategori yang kita ingin hilangkan sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita klik apply sini untuk melihat perubahannya ataupun perbedaan dari sebelum dan sesudahnya. Misalnya kita ingin menghilangkan series ketiga yang warna abu-abu ini, kita hilangkan tanda centang, kemudian kita klik apply, sini akan hilang. Kemudian kita ingin menghilangkan kategori ketiga, kita klik saja sehingga tidak centang, kita apply, maka akan menghilang. Misalkan kita hanya ingin memunculkan 2 kategori pertama di 3 series, kita klik apply seperti ini. Kemudian untuk slide berikutnya kita ingin memunculkan seluruhnya, maka tinggal kita pilih seluruh kategori yang ada, kita klik apply lagi sehingga sudah muncul untuk seluruhnya. Seperti itu untuk seluruh kategori di 3 series. Selanjutnya ini adalah grafik untuk 4 kategori dan 3 series. Untuk merubahnya kita bisa pilih edit data di sebelah sini, kita klik saja untuk memunculkan kembali jendela Microsoft Office Excel. Di sini kita bisa lebarkan ke kanan
untuk menambahkan series, yaitu series keempat, dan seterusnya. Kita tinggal masukkan datanya saja. Misalkan di sini datanya kita tinggal masukkan saja, otomatis grafiknya akan terbentuk seperti ini. Kemudian bila kita ingin menambahkan kategorinya, kita bisa klik ke bawah untuk menambahkan kategori berikutnya, yaitu kategori kelima. Kita masukkan saja. Seperti ini. Sehingga di sini kita sudah bisa menambahkan series maupun kategori sesuai dengan data yang kita miliki. Untuk mengatur ukurannya dan posisinya bisa kita klik seperti ini. Kemudian kita besarkan seperti ini, sehingga grafiknya memenuhi satu slideshow kita. Seperti itu. Kita bisa geser menggunakan anak panah di keyboard untuk menggesernya secara sedikit demi sedikit, misalnya seperti ini, sehingga bila di slideshow tampilannya satu slide kita full atau penuh dengan grafik seperti ini. Kemudian untuk mengganti warnanya, kita bisa ubah di sini. Kita klik, terus kita pilih tab format, kita pilih shape fill, misalnya kita ganti warna merah. Selanjutnya di sini warna kuning, dan seterusnya disesuaikan sesuai dengan warna yang kita inginkan. Seperti ini ya. Namun apabila kita sudah cocok dengan warna sebelumnya, maka tidak perlu kita ganti. Inilah bagaimana cara membuat grafik diagram batang di dalam slideshow atau slide PowerPoint kita. Untuk merubah jenis grafiknya, kita bisa pilih change chart type sebelah sini. Kita pilih saja tampilan-tampilan yang lain yang bisa mempermudah dalam memahami data yang kita miliki. Kita klik OK, maka tampilannya akan langsung berubah seperti ini, mengikuti dari data yang kita miliki sebelumnya. Seperti itu, bisa kita pilih tampilan mana yang paling cocok dan paling mudah dipahami. Ini untuk diagram batang. Bisa kita pilih untuk diagram lainnya. Misalkan ini juga cocok menggunakan diagram garis. Kita bisa pilih diagram garis di sini. Kita klik OK, maka langsung berubah menjadi diagram garis menggunakan data kita sebelumnya. Demikian pula untuk diagram yang lain yang kira-kira sesuai dengan data kita, bisa kita pilih dan kita klik OK, maka langsung berubah sesuai dengan data kita sebelumnya. Misalkan kita inginkan tampilannya seperti ini, kita bisa ganti saja sehingga mudah. Selanjutnya kita bisa pilih berbagai bentuk yang lainnya di bagian sini setelah kita memilih jenis mana, jenis grafiknya seperti apa. Seperti itu. Kita bisa ganti sesuai dengan
keinginan kita. Pilihlah diagram yang paling cocok untuk menggambarkan data yang kita miliki. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menambahkan bagan sederhana dengan memilih tab insert, kemudian smart art. Di sini kita klik saja. Selanjutnya bisa kita pilih bagan mana yang sesuai dengan yang kita perlukan. Misalkan di sini ada banyak pilihan, bisa dipilih. Misalkan tampilannya seperti ini. Kita bisa menggantinya di sini ataupun langsung di bagian sini. Misalkan kita memiliki seperti ini, kita bisa gunakan untuk membuat peta konsep sederhana juga di dalam slide PowerPoint kita. Kita bisa edit tulisannya sesuai dengan data atau tulisan yang kita inginkan. Kita juga bisa menambahkan banyak poinnya dengan mengklik enter saja. Klik enter ataupun del, hapus untuk menghapus poin di sini. Tampilannya akan otomatis berubah sehingga akan menjadi lebih mudah. Seperti ini. Misalkan kita ingin ubah ukurannya lebih kecil, dan kita letakkan di sini, atau justru kita besarkan menjadi satu slide seperti ini. Kemudian kita pilih bentuk-bentuk yang lain yang lebih menarik sehingga dalam memahami peta konsep atau bagan yang kita miliki menjadi lebih mudah. Seperti itu. Sini ada banyak pilihan. Pilihlah sesuai dengan tampilan yang terbaik. Misalkan kita ingin membuat tampilannya seperti ini, kemudian kita berikan keterangan di sebelah kanan, itu pun bisa, sehingga tampilannya akan menjadi lebih menarik, tidak hanya tulisan saja. Di sini seperti halnya dengan diagram tadi, maka bagian bagan kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan pilihan yang ada. Seperti ini. Menyesuaikan dengan bagan yang tepat, yang paling bisa mencerminkan bagan yang kita inginkan. Seperti itu. Maupun kita bisa mengganti bagan kita menjadi bagan yang lainnya. Seperti ini, misalnya kita ubah menjadi proses. Kita bisa pilih proses yang sesuai. Misalkan seperti ini. Kita klik OK. Kita bisa menambahkan chapternya di sini. Misalkan ada beberapa chapter, kita bisa copy, kita paste di sini. Kita klik tab saja untuk menggeser data kita.
seperti ini. Kita bisa atur sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan pada langkah pertama ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Demikian pula untuk langkah-langkah berikutnya, kita berikan keterangan apabila diperlukan. Di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti ini, kemudian bisa kita ubah tampilannya akan lebih menarik lagi. Misalkan seperti ini, bisa kita ubah dalam bentuk 3 dimensi seperti ini, dan yang lainnya sesuai dengan pilihan yang ada di dalam Microsoft Office PowerPoint ini. Seperti itu. Kita bisa langsung tambahkan saja sebanyak yang kita mau. Kita bisa geser seperti ini agar tampilannya penuh, memenuhi slideshow kita. Kita besarkan saja, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, seperti itu. Kita bisa ganti warnanya, kita klik saja, kita pilih warna yang lain seperti ini. Misalkan warnanya berganti seiring dengan jenis langkah atau tahapan-tahapan yang kita miliki di sini. Kita bisa merubah warna tulisan disesuaikan dengan backgroundnya sehingga lebih terlihat seperti ini. Kita bisa pilih warna yang lain seperti ini, warna yang lebih baik kita gunakan di dalam slideshow kita seperti ini. Ataupun kita bisa memilih tampilan yang lain seperti ini. Misalkan langkah pertama, kedua, ketiga finalisasi seperti itu, atau finishing dan lain sebagainya. Sehingga misalnya tahapan persiapan, proses, dan akhirnya kita finishing seperti itu. Sehingga dalam membuat slide PowerPoint kita bisa menggunakan grafik dan bagan untuk membuat tampilan PowerPoint kita menjadi lebih menarik lagi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.